tadi tuh Ujang jalan-jalan ke aplikasi TikTok dan Ujang menemukan sebuah video dari seorang mbak-mbak yang dengan lantangnya melontarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap Gibran Rakabuming Raka yang kita kenal sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Entah apalah salahnya Mas Gibran ini sama mbak ini ya, sehingga mbak ini melontarkan kata-kata yang tidak pantas sekali untuk didengar dan ditonton publik. Nah, penasaran? Mari kita simak videonya. Gibran Rakabuming Raka curhat merasa sering dibully hingga difitnah. Aku kok gemes ya ada orang satu ini lewat di beranda terus tuh. Ini yang namanya pelaku macak korban ya ini. Dia yang melanggar konstitusi, dia yang menjadi cawapres dengan cara yang tidak benar, dia yang merasa dizalimi, dia yang merasa dibully, dia yang merasa difitnah. Fitnah gimana? Kamu itu benar, cuma jadi wali kota 2 tahun, kamu itu benar, cuma mantan penjual martabak, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penjual martabak. Kamu itu benar, gak ada ini kualitas kamu jadi wali kota itu. Kalau di media itu kalau ngomong itu kayak orang asal nyelemong kayak gitu. Ini teman aku orang Solo loh yang bicara seperti ini loh. Kamu ini benar, bukan kuliah di Australia tapi cuma kursus gitu. Kamu ini benar mendapatkan privilege dari bapak kamu yang seorang presiden. Kamu ini bukan perwakilan anak muda, itu bukan, Mas Gibran. Saya sebagai generasi kalau 35 ke atas ini, saya sangat miris dan kayak negara ini mau dijadikan apa gitu loh. Kalau misalnya jatuh di tangan Anda ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja, misal jadi kalian ini jadi, terus negara akan kamu atur. Sementara kamu aja prestasi nggak ada, kamu ini pengalaman juga nggak ada gitu. Kamu bilang kamu dicurangi, kamu bilang kamu difitnah. Kamu itu loh baliho kamu di mana-mana sudah ada. Malam pada pasang baliho kamu. Terus kemarin ada abdesi itu. Pihak siapa? Pihak kamu juga. Kok kamu merasa terzalimi? Kamu ini pelaku macak korban, Mas Gibran. Mbok ya sadar gitu. Kamu jangan memperlihatkan pelongo-pelongo seperti bapak kamu jadi pelongo-pelongo jilid 2, macak korban gitu. Dulu kan bapak kamu kan merasa kayak merakyat, merasa kayak orangnya santun, dengan pencitraan mobil SMK, dengan masuknya gorong-gorong. Apakah ini akan kamu tiru untuk menjadi cawapres? Rakyat semakin cerdas, Mas. Saya tidak rela jika negara ini jatuh ke tangan Anda, karena Anda itu belum punya pengalaman. Jika Anda ingin menjadi cawapres atau capres dengan jalan yang baik, ya tolonglah. Ini negara kita, negara dengan berpuluh-puluh juta penduduknya, jangan dijadikan ajang percobaan. Saya sungguh demi Allah nggak rela jika Indonesia jatuh ke tangan Anda gitu. Ini saya sebagai rakyat ya yang menggaji kalian para pejabat, saya sungguh tidak rela jika negara dijadikan ajang percobaan seperti bapak kamu. Kamu ini gimana ya? Belajarlah dulu, berprestasi dulu jika memang Anda punya kapasitas untuk itu. Mbok ya, Anda ini jadi apa dulu gitu, terusin jadi wali kota atau nanti jadi gubernur, baru Anda menjadi cawapres atau capres. Jangan semena-mena, mentang-mentang bapak Anda berkuasa, Anda bisa seenaknya saja gitu loh. Saya sungguh kayak kecewa gitu. Saya sebagai pemilih bapak Anda 2 kali periode, saya merasa sangat amat dan kecewa. Tolong Mas Gibran, dipikirkan kembali kalau mau ngomong di media. Jangan asalnya lemong sana sini seperti bapak Anda. Jangan suka ngibulin rakyat ya, seperti yang bapak Anda lakukan selama ini. Saya merasa sebagai rakyat, saya merasa dikibulin sama bapak Anda tentang janji-janji bapak Anda, tentang kebijakan bapak Anda. Kalau masalah bangun-bangun,
Kalau dengan hutang segitu banyaknya, siapapun presidennya bisa Mas Gibran. Akan tetapi kemajuan negara itu tidak diukur dari pembangunannya saja gitu loh. Buat apa kalau bangun-bangun tapi rakyatnya nggak sejahtera gitu. Berasnya mahal, apa-apa mahal. Rakyat kecil banyak yang nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Lihat tuh di pedalaman katanya Papua yang dibangun, tapi ternyata juga banyak yang nggak bisa sekolah. Tolong Mas Gibran, hentikan sandiwaramu. Kesel gak? Kesel gak? Kesel banget. Kalau ada deket, lihat mulutnya itu loh, seenak udel dia ini ya ngomongnya ini. Ini nih, kita bisa membedakan orang sehat sama orang sakit kalau komen kayak gimana. Orang sakit kayak gini, dia tuh tanpa malu berkomentar seperti ini. Beda kalau sama orang sehat, pasti malu berkomentar seperti ini. Kenapa? Karena Gibran itu di usianya yang masih muda sudah menjabat sebagai wali kota Solo 2 tahun ya. Sedangkan dia ini punya pencapaian apa, bisa komen seperti itu ke Gibran, dia udah punya kontribusi apa untuk negeri ini. Halo Mbak, kalau nonton ya tolong disimak. Mbak punya jabatan apa sih Mbak? Ngomongnya tuh seolah sok bener banget, sok punya kemampuan, sok punya skill, sok punya ilmu gitu. Kalau Anda mencalonkan diri saja ya untuk menjabat sebagai apapun itu, belum tentu Anda dipilih gitu. Ini benar-benar semua yang dilontarkan sama mulut kamu itu tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Anda bilang rakyat tidak sejahtera. Padahal di luaran sana banyak sekali loh rakyat-rakyat yang sangat mencintai Pak Jokowi ya. Hasil kerja kerasnya selama 2 periode memimpin negeri ini, alhamdulillah banyak sekali. Mungkin mbaknya saja kurang jauh kali ya mainnya gitu kan. Seperti inilah kalau misalkan orang yang sudah membenci gitu. Jadi pencapaian dan kontribusi Pak Jokowi itu terhadap negeri itu ditiadakan gitu ya, dihilangkan dan tidak dilirik sama sekali. Jadi yang mereka tahu itu, yang mereka ingat itu minusnya aja gitu yang mereka sampaikan gitu. Jadi yang bagus-bagusnya gak akan mereka sampaikan ke publik gitu kan. Seperti contohnya Mbak ini semua kata-katanya itu yang buruk-buruknya itu semua ya. Tuh jadinya kan saya terbawa dengan suasana jadi emosi. Tapi kekesalan saya juga dirasakan juga kok sama netizen. Siapapun itu yang melihat video Mbak ini pasti kesal sekali ya. Nah ini berikut video beberapa orang yang sama merasakan kesal juga dengan pendapat-pendapat dari si Mbak ini. Waalaikumsalam. Aku yo gemes lho, Mbak. Ndelokno sampean kuwi. Sampean paling yo wong Jawa Tengah apa wong endi to kuwi? Yo Solo. Wong Bunian. Kita itu rakyat biasa, Mbak. Kudune kan manut aturane negara. Wong sing karuan sing menang Mas Gibran. Masih mbok nyek goblok plonga-plongo. Buktine Mas Gibran mau menjabat sebagai wakil presiden. Secara enggak langsung sampean dadi rakyate. Mau nggak mau kan kamu harus terima. Segoblok-gobloknya Mas Gibran dia pejabat punya derajat yang tinggi. Sedangkan Mbak E panggah dadi rakyat biasa toh. Wis ora usah kakean ngomong Mbak. Negara wis enek sing ngatur. Aja keminter. Bano bocah cilik. Heeh toh, orang kecil, anak kecil. Kalau memang dia bisa mau apa? Sampean ngatain Pak Jokowi plonga-plongo. Tapi kemajuan pembangunannya negara kowe melu nikmati. Ra usah liwat dalan gede, ra usah liwat jalan tol nek kowe gedeng karo Pak Jokowi. Buktine sampean kalah derajat karo Pak Jokowi. Mimpin sak Indonesia, rakyat sak Indonesia. Apa yang kurang dari Pak Jokowi? Buktinya semua perusahaan yang di tangan asing seperti Freeport yang terbesar bisa kembali ke tangan kita. Pembangunan jalan tol. Apa sampean nek arepe liwat jalur ndi? Jalur blusukan liwat kebon. Mbok aja ngono to, Mbak. Ngomong iku dipikir, gak usah ngrendahno wong. Derajat kamu itu apa? Kalau kamu direndahkan mau enggak? Gimana sih? Itu pejabat, Mbak, walaupun
kamu katain bodoh plonga-plongo. Buktinya kamu tetap jadi rakyatnya. Kamu tidak bisa mengungguli kedudukannya. Ya enggak? Aku jengkel loh Mbak. Aku arepe bales, arepe nulis kok kedawan. Atau tak stit ngene sepurane sing akeh. Biarpun dia anak muda, biarpun anak kecil kalau bisa mimpin negara piye? Sampean opo ora isin salahnya? sampean? Apa salahnya yang udah kemajuan negara tambah mantap. Mbak. Wis to diterima legowo, ojo sakarepe dhewe. Ojo sakarepe dhewe, Mbak. Wong iku nek ngomong dipikir, gak usah ngrendahno wong masih sampean pinter, cerdas, sugih. Percuma, Mbak. Ilmu agama sing dilakoni sak bendino, entah agama sampean apa, nek ngrendahno wong kuwi dosa, Mbak. Padha sampean iku ngrendahno awakmu dhewe, sing mbok rendahno kuwi pejabat. Dudu wong gemen-gemen. Senajan dia berangkat dari orang kecil. Anake apa ya dhisik tukang mebel. Buktine tukang mebel ya iso mimpin negara. Buktine negarane ya maju. Terus mau apa kamu? Wis to. Masih sampean kuwi ngotot kaya apa? Tetep sampean dadi rakyate Pak Jokowi. Sebentar lagi jadi rakyatnya Pak Prabowo karo Mas Gibran. Sak goblok-gobloknya mereka tetap terhormat kedudukannya. Walaupun diejek, dilok-lokno, difitnah. Tetap sabar. Umpama sampean sak keluarganya difitnah mau ta? Dipikir Mbak, nek ngomong mikir. Yu. Jadi orang kok sadar diri. Apa kamu dengan menghina Mas Gibran, menghina Pak Jokowi, kamu merasa lebih baik? Kamu merasa lebih berjasa dari Pak Gibran dan Pak Jokowi? Saya mau tanya, dengan mudahnya kamu mengolok-olok dengan bahasa-bahasa ciri khas pendukung 01, selama ini dedikasimu apa untuk bangsa dan negara? Ya, Mas Gibran walaupun wali kota 2 tahun telah berdedikasi untuk rakyat. Pak Jokowi 10 tahun berdedikasi untuk bangsa dan negara. Terus dirimu, dedikasimu apa? Apa keahlianmu selain mencaci maki dan mengolok-olok? Nah, kalau Anda lebih merasa mampu dan dipilih dan dicintai masyarakat, saya rasa Anda mencalonkan kepala desa saja belum tentu jadi. Mas Gibran menjadi wakil presiden ini melalui proses yang namanya pemilu dan dipilih rakyat Indonesia, mayoritas yang memilih Mas Gibran dan Pak Prabowo. Apa karena Anda sudah terprovokasi sehingga dengan mudahnya mencaci maki, tapi lupa diri dan tidak sadar diri selama ini dedikasi Anda apa untuk bangsa dan negeri ini yang tercinta? Dengan bahasamu yang begitu tidak mencerminkan etika, dengan mudahnya mencaci maki, dengan mudahnya kau ngata-ngatain Pak Jokowi dan Pak Gibran, sehingga dedikasimu sendiri belum pernah kau tunjukkan dan kemampuanmu pun tak ada untuk bangsa dan negara. Lebih baik menjadi orang untuk introspeksi, menilai diri sendiri daripada menilai orang lain, apalagi menilai seorang presiden, sehingga dengan mudahnya kamu menilai dengan bahasa yang tidak beretika. Salam toleransi, salam demokrasi. Inilah ketentuan Tuhan Yang Maha Esa melalui rakyat mayoritas. Suka tidak suka, ini keputusan. Anda tidak suka pun Anda pindah ke negara, itu hak Anda, tidak masalah. Salam toleransi, salam demokrasi, Indonesia damai bersama. Nah kan
Dijamin orang yang nonton video Mbak ini pasti kesel banget. Ini adalah 2 orang yang Ujang tampilkan ya, menanggapi cacian dari si Mbak yang tadi. Sebenarnya banyak sekali, cuman kalau misalkan semuanya ditampilin di konten Ujang bisa sampai 1 jam. Heran loh, gampang banget dia itu komentar seperti itu. Apa gak punya cermin? Kalau bisa guys, pinjamin cermin. Siapa tahu Mbaknya gak punya cermin, biar dia itu berkaca. Sudah berbuat apa dia untuk negara ini gitu kan. Bisa-bisanya dia mengomentari Gibran. Gibran meskipun dia belum banyak prestasinya, memang belum banyak banget prestasinya, tapi satu ya yang luar biasa dari Gibran itu, di usianya yang masih muda dia menjabat sebagai wali kota selama 2 tahun, dan kali ini dia mencalonkan menjadi wakil presiden Bapak Prabowo Subianto. Itu loh yang luar biasa, yang jarang pencapaian ini didapat oleh anak-anak muda lain gitu, seperti itu. Meskipun ya orang seperti ini bisa lolos dari pidana, tapi ya minimal kita permalukan saja dia seumur hidup dengan menyimpan videonya melalui jejak digital di media sosial. Nah, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Ujang Halu pamit. Sampai jumpa lagi di next video.